Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Andi Muhammad Razan Alabia dari Fakultas Hukum Angkatan 2025 Universitas Muslim Indonesia. Di video kali ini, saya akan membawakan rangkuman materi ujian tengah semester pengantar hukum Indonesia mencakup sub CPMK yang pertama sampai 6. Dalam video ini, saya tidak hanya membahas teori hukum, tapi juga memberikan contoh-contoh nyata dari permasalahan dan kasus hukum yang terjadi di Indonesia. Sub CPMK yang pertama yaitu pengantar hukum Indonesia. Mungkin masih ada yang belum tahu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hukum. Jadi, hukum itu pada dasarnya adalah aturan yang mengatur tingkah laku manusia supaya tercipta ketertiban dan keadilan. Di Indonesia, sumber hukum formalnya ada beberapa, seperti undang-undang, hukum kebiasaan, jurisprudensi, traktat, dan doktrin. Sebagai contoh, putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden pada tahun 2023 lalu sempat menuai perdebatan publik. Kasus ini menunjukkan bagaimana sumber hukum formal berupa putusan pengadilan atau jurisprudensi dapat memengaruhi sistem ketatanegaraan Indonesia. Sub CPMK yang kedua yaitu sejarah hukum Indonesia. Sebelum penjajahan, hukum adat berlaku di berbagai daerah. Pada masa kolonial, Belanda membawa sistem hukum barat seperti BW dan KUHD yang masih digunakan sebagian hingga kini. Setelah merdeka, Indonesia mulai membangun sistem hukumnya sendiri. Contohnya revisi KUHP tahun 2022 yang menggantikan KUHP peninggalan Belanda. Langkah ini adalah bukti pembaruan hukum nasional agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan realitas bangsa Indonesia masa kini. Sub CPMK yang ketiga yaitu pembagian aturan hukum. Berdasarkan sifatnya, hukum dibedakan menjadi memaksa dan mengatur. Berdasarkan fungsinya, ada hukum publik dan hukum privat. Dan berdasarkan juga luas berlakunya, hukum dibagi menjadi nasional, internasional, dan lokal. Contoh nyata penerapan hukum publik bisa dilihat dari kasus korupsi BTS 4G Kementerian Kominfo yang menyeret sejumlah pejabat negara. Kasus ini menunjukkan fungsi hukum publik dalam mengatur dan menegakkan tanggung jawab antara negara dan aparaturnya di depan hukum. Sub CPMK yang keempat yaitu pluralisme dan politik hukum. Sistem hukum Indonesia bersifat plural, terdiri dari hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional. Pluralisme ini mencerminkan keberagaman masyarakat Indonesia, tetapi juga bisa menimbulkan tumpang tindih aturan. Sebagai contoh, dalam kasus sengketa tanah antara masyarakat adat dan perusahaan tambang, pemerintah sering dihadapkan pada dua sistem hukum, yaitu adat dan nasional. Melalui politik hukum nasional, pemerintah berupaya menyeimbangkan perlindungan hak masyarakat adat tanpa mengabaikan hukum positif yang berlaku. Sub CPMK yang kelima yaitu hukum perdata dan hukum dagang. Hukum perdata mengatur hubungan antar individu, sedangkan hukum dagang fokus pada urusan bisnis dan ekonomi. Contoh penerapan hukum perdata bisa dilihat dari kasus proyek infrastruktur pemerintah yang sering melibatkan kerjasama antara pihak swasta dan BUMN. Ketika terjadi manifestasi, misalnya keterlambatan proyek atau pelanggaran kontrak, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan hukum perdata dan perjanjian kerjasama yang telah disepakati. Sub CPMK yang keenam, hukum pidana. Hukum pidana mengatur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksinya. Jenisnya ada dua, yaitu kejahatan seperti pembunuhan dan korupsi, serta pelanggaran seperti pelanggaran lalu lintas. Salah satu contoh penerapan hukum pidana adalah kasus korupsi dana bansos yang menjerat pejabat publik. Kasus tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana berfungsi sebagai alat penegakan keadilan dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan di pemerintahan. Sekian penjelasan saya tentang rangkuman pengantar hukum Indonesia sub CPMK yang pertama sampai sub CPMK yang keenam. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membuka wawasan kita tentang bagaimana hukum bekerja di Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Fiat Justisia Ruat Kailum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.